Dan ketika di bagian ini kita bicarakan adalah apa akibatnya dari kegiatannya manusia ini. Nah, baik. Kalau di sini berarti kita bicara mitigasinya. Apa yang dilakukan untuk mengurangi emisi? Kalau di sini kita bicara apa yang harusnya dilakukan karena dampak perubahan iklim sudah muncul. Maka semua ini, baik ini maupun ini, butuh yang namanya kebijakan. Sama kemarin ada kebijakan harus dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, mewajibkan semua OPD berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dengan cara tagging program agar bisa dibawa ke kegiatannya Proklim di desa A. Harus ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah kabupaten bahwa setiap melakukan acara-acara di kantoran harus mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Harus ada. Namanya regulasi. Desa juga punya. Barang siapa yang membuat ternaknya berkeliaran yang menyebabkan tanaman Proklim rusak akan didenda. Ya kan? Satu bilang, peternak bilang, jadi bagaimana ternak saya? Kandangkan. Makan apa dia? Kita buatkan juga makanan dari sisa-sisa kebun sayur itu yang diolah kemudian dia menjadi pakan bagi ternaknya. Aman, artinya nyaman kita kalau program-program begitu jalan. Nah, oke. Jadi harus ada komitmen dari pemerintah dan harus butuh partisipasi masyarakat. Nah, kita lihat tipologinya. Kemarin kan? Nah, karakteristik tapak, sumber daya alamnya. Kemudian bagaimana kondisi sosialnya, bagaimana manusianya. Nah, tadi, saya punya daerah ini Pak pesisir, masyarakat saya ini semua pada nelayan. Lalu, ya pengetahuannya tentang ini masih lemah. Berarti ini yang harus kita intervensi. Nah, lalu bagaimana kegiatan utamanya? Kalau begitu Pak, saya mau menata petani nilam ini agar dia tidak merusak lahan yang bisa menimbulkan banjir, yang bisa menimbulkan panas. Kalau begitu saya di industrinya saja. Saya mau memanfaatkan energi baru terbarukan lalu saya menggunakan limbah untuk industri rumah tangga. Kalau begitu saya mainnya di dasar. Tidak, saya mau main di sini. Saya mau mencari tahu apa sih yang memicunya ini perubahan iklim. Apa yang mengendalikannya. Nah, kemudian masuklah ke sini. Apa sebenarnya mitigasi? Mitigasi adalah mengurangi emisi. Untuk apa dikurangi emisi? Agar laju perubahan iklim ditekan. Karena kemarin penyebab utamanya adalah berawal dari emisi. Lalu ini bagaimana caranya? Kendalikan yang menghasilkan emisi. Kurangi sampah, olah sampah, jangan bakar. Kurangi ini. Gunakan teknologi. Lalu tingkatkan serapan emisi. Bagaimana caranya? Perbanyak menanam pepohonan. Lalu kalau ini kita harus membuat suatu kegiatan untuk menyesuaikan terhadap dampak dari perubahan iklim yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Makanya tadi, apa yang paling krusial dirasakan di desanya terhadap perubahan iklim? Saya Pak kalau musim hujan tidak bisa lagi saya berjalan. Kenapa? Bawa PC semua. Kenapa? Tenggelam desa saya. Nah, baru jadi kenapa desanya tenggelam? Saya Pak kalau
kalau musim kering, kesulitan betul kita mau pakai bacebo saja tidak ada itu air, apalagi mau diminum. Begitu sulitnya air bersih. Mau pakai bacebo saja tidak ada, apalagi mau minum. Nah, berarti itu yang harus kita tangani. Berarti daerah itu rentan terhadap masalah air. Bagaimana melakukannya? Kemudian kita sasarannya adalah mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan. Kemudian apa yang harus dilakukan? Pendekatannya berbasis tapak, harus dari masyarakat dibicarakan. Ide-ide silahkan, tapi ide itu sebelum diputuskan masyarakat harus paham dan kita bersepakat dengan dia. Kalau begitu ini yang kita pilih. Jangan langsung menjadi perintah, tanam ini. Bagi itu harus ditanam, iya dia tanam, tapi dia tidak pelihara. Karena bukan keinginannya, bukan harapannya. Coba ini ada durian, ini ada nangka, ini ada mangga, jumlahnya sekian-sekian bisa kita tanam di pekarangan. Apa yang kita pilih? Pasti berlomba bilang durian. Oh, duriannya ini cuma 100, jumlah kakaknya 100 juga. Oh, saya mau 8, saya mau 5. Bagaimana yang lain? Nah, ini ada 100. Coba bagaimana caranya? Oh, kalau begitu supaya adil Pak, satu kakak. Oh, ada bilang, Pak tidak usah saya, kasihlah teman. Karena pekarangan saya sempit, tidak bisa durian. Diberi ruang untuk mengambil keputusan. Oke. Nah, apa dia bilang ini? Dia duduk lagi, sama-sama lagi dia duduk. Nah, mari kita susun apa yang akan dilakukan di desa kita untuk mengurangi dampak perubahan iklim demi pembangunan kita. Itu terakhir. Jadi bukan keinginannya Pak Kadis, bukan keinginannya Pak Desa, tetapi harapan dan keinginan itu muncul dari masyarakat. Tapi Pak Kadis bisa menawarkan, ini ada program begini-begini, ini ada bantuan sedikit berupa bibit dari ini, kalau tertarik kita kerjakan. Begitu. Oke? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan.